Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Mawayuni dengan NIM 2114005014. Di video kali ini saya akan menjelaskan penafsiran surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Untuk terlebih dahulu saya akan membacakan surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama syadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatam minallahi wallahu alimun hakim. Khus am khus min amwalihim sadaqatam tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Baiklah, kita akan membahas tentang penafsiran surah Taubah ayat 60 dan 103. Untuk terlebih dahulu, kita akan artikan perkata surah At-Taubah ayat 60 yang pertama. Innamasyadaqatu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan dilunakkan hatinya, mu'alaf, wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, wal gharimina, dan untuk membebaskan orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, dan untuk jalan Allah, wa sabili, dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan, faridatam, sebagai kewajiban, minallah, dari Allah, wallahu, Allah, alimun, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Kemudian ayat 103. Hus, ambillah, min amwalihim, dan harta mereka,
sadaqatam, zakat, tutahhiruhum, membersihkan mereka, watu sakir, watu sakihim biha, dan menyucikan mereka, wasoli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna shalataka, sesungguhnya doamu itu sakanun lahum, menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Wallahum sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya kita masuk tentang penafsiran surah di atas, yang mana dijelaskan di ayat 60 surah At-Taubah. Yang pertama, yang berhak menerima zakat. Bisa kita laporkan. Tipu lah kau. Aku laporkan. Ande Dini, dapat untung gua kalau Dini, dapat tiga sih Dini. Langsung aja Dini, belum tadi doka. Oh, Dini keluar tuh. Kereta Cahaya malah malah ada 7K. Dia mah PK kan. Pas ini keluar kereta Cahaya, ada 7K 992. Kan mau 8K nak. Mantap ini, akak tunggu lo jen ko dini berapa? Oke, 8 menit lah. Kapan kalau lah detik-detik kau hujan kau dini? Kak sampai lah. Akak be video entar lo. Yang pertama kan orang parkir.
yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan mata pencarian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. Demikian menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta merendahkan harga diri sedemikian rupa menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga, orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat itu baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian penyaluran. Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka, disebutkan dalam sebuah riwayat. Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpul zakat. Setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat terkumpul, ia memerintahkan agar diberi bagian. Kemudian aku berkata bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah. Lalu beliau menjawab, ambillah apa yang telah diberikan kepadamu, bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu, maka jawabanmu. Keempat, mualaf, yaitu orang-orang yang perlu dilibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Mualaf ada tiga golongan. Yang pertama, golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam, sebagaimana pelakuan Nabi Muhammad terhadap Syahwat bin Umayyah pada ketika penaklukan kota Mekah. Nabi memberi keamanan kepada Syahwat dengan maksud agar ia dapat merasakan kebaikan agama Islam. Nabi memberikan pula kepadanya seekor unta beserta ada di punggung unta itu, sehingga akhirnya Syahwat tertarik masuk Islam dengan kesadaran. Dia berkata, sesungguhnya Muhammad banyak memberikan ketika aku memandangnya sebagai manusia yang paling kubenci. Sehingga dengan pelakuan ramah tamahnya kepadaku, jadilah Muhammad menurutku pandanganku sebagai manusia yang paling kucintai. Yang kedua, golongan orang-orang kafir, miskin, kemudian masuk Islam sampai imannya mantap. Untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, Rasulullah pernah memberikan sebagian harta rampasan perang kepada mereka yang masih lemah imannya dari kalangan ahli Mekah, meskipun di antara mereka ada yang munafik. Yang ketiga, golongan muslim yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam memperhatikan kawasan kaum muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh. Yang kelima yang berhak menerima zakat yaitu usaha untuk membebaskan perbudakan. Dengan cara yang bijaksana, Islam membantas perbudakan dalam rangka pembebasan budak. Disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli budak dan membebaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari Tuhannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. Budak seperti ini dinamakan muqatab. Seperti orang yang disandra, pekerja yang tertuduh membunuh dapat dibebaskan dengan uang. Yang keenam, orang yang berhutang. Golongan ini terdiri dari dua tingkatan. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan bukan maksiat, mereka ini berhak menerima zakat jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, golongan yang berhutang untuk kepentingan umum. Mereka ini berhak menerima zakat meskipun mereka orang yang mampu atau orang kaya. Ketujuh, sabilillah. Perkataan sabilillah mempunyai dua arti. Pertama, arti khusus yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara, melakukan jihad, membela agama Allah, seperti
pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah. Para ulama empat mazhab berpegang kepada arti yang pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus dan pengertian umum atas dasar kaidah usul fikih. Yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafaz sesuatu nas tidak tidak pada kekhusukan sebab diucapkan atau diturunkan. Atas dasar ini, pembangunan atau pemeliharahan masjid dan madrasah demikian juga untuk kegiatan ulama dan para mubalik dapat diambil dari harta zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Kepada musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakat meskipun perjalanannya selaku turis selama itu tidak bertujuan maksiat dari perjalanan itu. Kedelapan golongan tersebut adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islam. Allah Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui siapa di antara mereka yang mampu dan memerlukan pertolongan. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur ketentuan-ketentuan petunjuk yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu sehingga jiwa mereka yang bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Kedelapan golongan yang diterangkan dalam ayat ini dapat dibagi atas dua golongan. Yang pertama, golongan yang menerima zakat langsung menjadi milik pribadi. Mereka ialah fakir miskin, amil, orang yang menanggung hutang, mualaf, dan musafir. Zakat yang diberikan kepada mereka ini adalah hak milik mereka. Kedua, golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan terdiri dari fil, fil VR Bikap itu usaha membebaskan budak, badan amil zakat secara langsung atau dengan perantaraan organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang akan dijual oleh pemiliknya atau yang di pasar-pasar budak untuk dimerdekakan. Yang kedua, visabilillah, yaitu segala ketentuan, segala kepentingan agama yang bersifat umum, sebagaimana yang diterangkan di atas. Sebagian musafir yang didukung oleh ulama fikih memandang hanya dari di 8 golongan tersebut, 4 golongan termasuk golongan pertama, fakir, miskin, amil, dan mualaf, sedangkan 4 golongan yang terakhir yaitu pembebasan budak, pembebasan hutang untuk umum, fisabilillah, dan musafir termasuk golongan kedua itu untuk kemaslahatan umum. Itulah penafsiran dari surah At-Taubah ayat 60. Kemudian ayat 103. Baiklah, ayat berikutnya itu penjelasan tentang perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulullahnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti
kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut. Maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka orang tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang mereka tinggal sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasulnya dan diturunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawan, namun hukumnya juga berlaku terhadap pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, kemudian membagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka dan akan menenteramkan hati mereka serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar tobat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hambanya yang bertobat. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hambanya, seperti rasa penyesalan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Dari penjabaran dari tafsiran surah atau ayat 60 dan ayat 103 kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu ayat ini menjelaskan tentang pendidikan ibadah zakat. Ayat ini mengajarkan mendidik untuk melakukan zakat, menjelaskan zakat itu sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin yang mampu minimal 1 tahun. Maka mereka telah wajib mengeluarkan zakat, dan kewajiban zakat adalah ketetapan langsung dari Allah, merupakan jaminan dari Allah, adalah ajaran yang tidak sembarangan dan jangan diragukan. Manfaat dari zakat itu sendiri ialah menyucikan diri atau harta yang melakukan zakat dari hal-hal dari yang kotor dari dirinya, dan bagaimana teknis dari zakat itu, yaitu ada amilnya dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis ini, sehingga ia diperintahkan mendoakan orang tersebut, kemudian diserahkan kepada orang yang disebutkan dari ayat ini, yaitu orang yang 8 itu. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.